Fenomena anak jalanan di Banda Aceh dan daerah-daerah lainnya makin hari makin marak. Anak-anak itu ada yang menjadi peminta-minta, pengamen, bahkan berjualan buah di lampu stop dan kafe hingga larut malam. Kita merasa prihatin karena terkesan ada pembiaran dari penyelenggara negara. Kedua lembaga ini terkesan abai, tak ada yang mau berdiri di depan sebagai penanggung jawab atas fenomena miris yang saban hari kita tonton di ibu kota berjudul negeri syariah Islam ini. Tingkat kemiskinan di Indonesia sangat signifikan. Data terbaru pada September 2021 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meliputi program Keluarga Harapan, PKH, yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, program bantuan pangan, program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, serta program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses pendidikan. Di Aceh sendiri, pada era Gubernur Irwandi Yusuf ada program pembangunan rumah duafa dan bantuan beasiswa sekolah untuk anak-anak fakir miskin, walaupun kerap diproyekkan oleh oknum tertentu dengan meminta jatah. Banda Aceh adalah ibu kota Provinsi Aceh. Kemiskinan di Banda Aceh perlu diatasi agar citra Serambi Mekah tak ternodai dengan masalah-masalah sosial. Dalam UU Nomor 13, Tahun 2003 disebutkan, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Usia di bawah 18 tahun tidak dibolehkan menjadi pencari nafkah. Mereka harus duduk di bangku sekolah agar terwujud generasi cerdas. Ini sejalan dengan kebijakan negara tentang wajib belajar 12 tahun. Anak-anak di bangku SD, SMP hingga SMA digratiskan dari iuran bulanan sekolah. Kebijakan pemerintah adalah, anak-anak Indonesia wajib belajar selama 12 tahun. Tidak boleh ada alasan tidak ada biaya karena pemerintah telah menggratiskan wajar 12 tahun di sekolah milik pemerintah. Akan tetapi, kita menyaksikan bahwa di Banda Aceh juga terdapat sejumlah anak yang ikut menjadi pengemis, pengamen dan penjajah buah dalam genggaman di lampu-lampu stop dalam kota. Miris sekali kita lihat mereka. Dalam observasi yang dilakukan di lampu stop, ada anak perempuan dengan memakai baju setengah lusuh menggedor pintu mobil untuk menjajah buah, di saat teman seusianya sedang belajar. Anak-anak di lampu stop itu bermasalah dengan kesejahteraan sosial. Mereka adalah kelompok rentan atau marginal. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan individu atau kelompok masyarakat yang menghadapi tantangan dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang memadai. Kelompok rentan dapat meliputi mereka yang mengalami kemiskinan, pengangguran, disabilitas, migran, tunawisma, korban kekerasan, anak jalanan, atau individu yang terpinggirkan secara sosial. Mereka seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya, pendidikan, pekerjaan, perumahan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Penting untuk memperhatikan dan memahami tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan ini, serta berupaya untuk memberikan dukungan, pemberdayaan, dan perlindungan yang sesuai guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan sosial pada anak sangat penting, karena masa kanak-kanak adalah periode kritis dalam pembentukan individu dan menentukan perkembangan mereka di masa depan. Fondasi yang diletakkan pada masa ini akan berdampak pada seluruh kehidupan mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, stabil, dan memberikan perhatian yang memadai akan memiliki peluang yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan mendukung kesejahteraan sosial anak, kita memberikan mereka kesempatan terbaik untuk mengembangkan potensi mereka, memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, serta menjadi anggota masyarakat yang aktif, produktif, dan bahagia di masa depan.